Allah Bapa yang penuh kasih, kembali lagi kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk perkenan-Mu, sehingga kami boleh hadir di sini dengan tubuh penuh berkat dan tidak kurang apapun ya Bapa. Bapa, kami mau mengangkat pelayanan kami untuk ibadah pada pagi hari ini untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga Bapa. Pimpin kami dalam kami melayani pelayanan pada pagi hari ini, dan berkatilah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya ibadah, sehingga kami boleh melaksanakan yang terbaik, memberikan yang terbaik dari diri kami untuk diri-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sini semua ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus ya kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih setia Tuhan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat oleh karena perlindungan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari mempersiapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan. Kita beribadah untuk mengenang Sang Yesus saat Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, kamu adalah saksi dari semua ini. Kita berdiri dan menyanyikan lagu, agungkan kuasa namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-mu juga. Silakan duduk. Marilah secara berbalasan kita mengungkapkan Mazmur pasal 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluh-eluhkanlah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa
ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Isi dunia, hai, bersoraklah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu, Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dosa
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18-19 berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pembacaan yang berikutnya dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Dan pembacaan Injil itu terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami hanya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami diperkenankan untuk saat ini
memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Di tengah-tengah persekutuan ibadah yang berlangsung di rumah masing-masing saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami akan membaca bagian firman Tuhan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Di bawah judul Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang akan terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai 53 berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita menikmati kehidupan, dan hari ini kita diperkenankan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Di tahun 2020 ini kita memperingatinya berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Karena situasi, maka kita beribadah di rumah masing-masing. Dalam iman kita percaya bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi dan menjalani setiap keadaan atau situasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Dengan sebuah kepastian bahwa berjalan bersama dan di dalam Tuhan selalu ada solusi untuk setiap persoalan dalam hidup ini. Dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, diterbitkan tema, khususnya dalam lingkungan Gereja Toraja. Tema kita mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Itu tema kita, kamu adalah saksi dari semua ini. Bapak Ibu saudara-saudara, secara umum pengertian saksi adalah orang yang tahu atau punya informasi tentang satu kejadian atau peristiwa, karena mereka secara langsung melihat, mendengar, dan juga mungkin merasakan. Dalam penyelesaian satu perkara, yang dibutuhkan itu saksi. Untuk dapat mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah saksi, yaitu mereka yang mengetahui secara persis peristiwa atau kejadian yang sedang diperkarakan, dan
menyampaikannya sesuai dengan yang sebenarnya. Mengapa? Karena pada kenyataannya kita juga biasa menyaksikan yang dikatakan saksi palsu. Saksi palsu, mereka yang memang awalnya tahu persis kejadian atau peristiwa itu, tetapi karena adanya tekanan, karena adanya kepentingan, maka kemudian kejadian yang dia tahu itu direkayasa, lalu menyampaikan informasi yang tidak seperti lagi yang sebenarnya. Itu saksi palsu. Saksi palsu juga ini yang lebih-lebih. Mereka yang tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan, tapi tampil untuk memberikan kesaksian. Untuk meyakinkan orang akan suatu kebenaran, yang dibutuhkan sekali lagi adalah saksi yang memberikan informasi tentang kebenaran tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum Yesus terangkat ke sorga, pasca kebangkitannya, Yesus masih menjalani kehidupan di dalam dunia ini 40 hari. Dan selama 40 hari Alkitab mencatat bahwa berulang-ulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Mengapa harus berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Bahkan dicatat itu kurang lebih 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Tidak cukupkah 2 atau 3 kali saja? Mengapa harus berulang-ulang kali? Kita menemukan alasan itu dalam ayat 38 di Injil Lukas. Injil Lukas adalah bahan utama kita. Apa yang dikatakan di situ? Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Ternyata ini yang menjadi alasan mengapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu masih belum percaya. Mereka masih dikuasai oleh keraguan-raguan bahwa benar Yesus bangkit dan hidup. Saya dan mungkin kita semua cukup memahami mengapa para murid dikuasai oleh keraguan-raguan. Pastilah kalau seandainya kita ada pada posisi murid-murid saat itu, mungkin kita juga akan mengalami keraguan-raguan. Karena ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dalam pengetahuan manusia tidak mungkin. Orang yang sudah mati dikubur 3 hari lalu bangkit dan hidup. Ini sesuatu yang mustahil. Makanya kita sangat memahami kalau para murid dikuasai oleh keraguan-raguan pada saat itu. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali untuk membuktikan bahwa benar
ia bangkit dan hidup. Itu juga yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pembacaan kita tadi, pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi maksud Yesus adalah dengan memberikan tanda-tanda, dengan berulang-ulang kali ia menampakkan diri, itu mau membuktikan bahwa sekali lagi benar Yesus hidup dan bangkit. Memang naluri kemanusiaan kita atau naluri manusiawi kita itu untuk meyakini atau untuk percaya sesuatu, kita selalu menuntut tanda atau bukti. Saya bisa percaya, mana buktinya dulu? Saya bisa percaya, kasih tunjuk mana tanda-tandanya. Yesus sangat memahami itu. Dan karenanya Yesus memberikan bukti di mana indera manusia itu menyaksikan dan merasakan. Perhatikan, Yesus membuktikan itu lewat indera mata. Apa kata Yesus? Itu ayat 39 sampai 43. Yesus katakan begini, memakai mata ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Indera manusia, mata melihat. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Tidak hanya memakai mata, tapi indera tangan. Apa yang Yesus katakan? Rabalah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tidak sampai di situ Yesus memberikan bukti. Selanjutnya, apa yang Yesus katakan? Untuk membuktikan bahwa benar dia hidup, Yesus katakan, adakah makanan padamu? Lalu kemudian para murid menghidangkan ikan goreng. Yesus tunjukkan di depan para murid, Yesus makan. Setelah semua tanda membuktikan, murid-murid kemudian percaya. Dan setelah murid-murid percaya, barulah selanjutnya apa yang dilakukan Yesus. Barulah selanjutnya Yesus mengingatkan mereka tentang pengajaran yang pernah disampaikan. Memang dalam ilmu komunikasi itu mengajarkan agar pesan itu dapat didengar dan diterima dengan baik, itu harus membangun terlebih dahulu kepercayaan. Kalau kita mau menyampaikan kepada seseorang sebuah pesan, tapi kalau tidak membangun kepercayaan, kita tidak akan dipedulikan. Jangankan ngomong, belum ngomong saja orang sudah berpesan, kalau ibu itu nanti bicara, jangan percaya ya. Yesus membangun kepercayaan. Ketika murid-murid sudah percaya, sungguh percaya, barulah kemudian dia mengajar dengan mengingatkan para murid apa yang pernah diajarkan sebelum Yesus mati. Karena mereka sudah percaya dan sungguh percaya, sehingga pada saat Yesus menyampaikan pengajaran itu, maka dengan sangat mudah mereka mencernanya dan mengerti. Apa kata ayat 44 sampai dengan ayat 45, katakan begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua
yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang sangat penting dan sangat perlu Yesus menyampaikan atau Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan dengan sungguh. Sangat perlu, sangat penting murid-murid percaya dengan sungguh akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sangat perlu, sangat penting bagi murid-murid untuk memegang teguh ajaran Yesus. Mengapa? Sebab nantinya setelah Yesus naik ke sorga, para muridlah yang akan melanjutkan misi Allah bagi dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali dalam rangka memperlengkapi para murid, supaya saatnya nanti para murid melanjutkan misi Allah untuk bersaksi di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak mudah menjadi saksi, penuh dengan resiko. Makanya banyak orang yang tidak mau menjadi saksi karena tidak mau menanggung resiko. Dan karena itu banyak sekali kesalahan yang seakan terbiarkan dan tidak sedikit kebenaran dikorbankan. Orang tidak mau jadi saksi, biasanya orang katakan begini, saya tahu yang sebenarnya tapi lebih baik diam. Saya tahu yang sebenarnya tapi saya tidak mau sampaikan karena nanti dia tersinggung. Saya tahu yang sebenarnya tapi saya tidak mau sampaikan, nanti saya dibenci. Tidak mudah menjadi saksi. Menjadi saksi kadang kita harus menelan pil pahit untuk dibenci, bahkan dianiaya. Makanya Yesus memang berpesan kepada para murid supaya jangan dulu mereka keluar untuk memberikan atau memberitakan kesaksian sebelum mereka diperlengkapi dari tempat kudus, kata ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat kudus. Tanpa Roh Kudus, para murid tidak akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi Allah, menjangkau seluruh bangsa. Karena kita tahu siapa murid-murid itu. Murid-murid adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Ada yang pernah ada yang pernah berkhianat. Murid-murid Yesus juga waktu melihat Yesus menderita, mereka lari, ketakutan. Tidak mudah dalam karakter-karakter seperti itu mau memberikan kesaksian. Dilihat dari jumlah murid sangat sedikit, sementara yang mereka harus lakukan dikatakan untuk menjangkau seluruh bangsa. Ini medannya sangat luas, penuh dengan tantangan. Dan untuk itulah Yesus katakan jangan dulu kamu memberitakan sebelum diperlengkapi dari tempat tinggi. Setelah Yesus berkata demikian, dikatakan ia memberkati mereka, dan dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan Yesus terangkat atau naik ke surga.
dengan naiknya Yesus ke surga, itu pun semakin meyakinkan dan membuktikan kepada para murid bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Karena apa? Dia kembali ke tempatnya yang sesungguhnya. Dia kembali ke tahta kemuliaannya setelah tugasnya selesai di dalam dunia ini. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang tiba masanya di mana para murid dan orang percaya terkait di dalamnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya, untuk melanjutkan misi Allah. Seperti yang dikatakan tema kita, kamu adalah saksi dari semua ini. Apa yang harus dipersaksikan? Kata firman Tuhan, memberitakan pertobatan, memberitakan karya Allah yang menebus manusia dari dosa lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, dan memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Itu tugas kita. Tugas kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita melaksanakan misi Allah ini? Amanat agung dalam kitab Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Kristen, menjadi orang Kristen, tidak ada alasan harus menjadi saksi. Tidak secara kebetulan kita ada di dalam dunia ini. Kalau kita ada dalam dunia ini, Tuhan yang sedang mengutus kita, Tuhan yang mengutus kita. Dan kalau kita ada dalam dunia ini, berarti kita harus melaksanakan tugas pengutusan, bersaksi kepada dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya melihat ada beberapa catatan penting untuk menjadi saksi. Yang pertama, orang yang menjadi saksi adalah mereka yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Orang yang menjadi saksi harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Banyak orang yang modal kesaksiannya adalah pengalaman orang, bukan pengalamannya sendiri. Salah satu contoh, biasanya orang katakan begini, saya ingat dulu pendeta A katakan demikian. Sebenarnya tidak salah juga, karena pendeta kan pasti yang disampaikan adalah firman Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya bukan cuma kata pendeta, tapi kata dirimu terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu yang namanya pengalaman pribadi. Ada lagi orang yang katakan, saya ingat dulu waktu saya bertetangga dengan ibu ini, dia bercerita tentang pengalamannya, saya dikuatkan. Gitu. Itu pengalaman orang. Yang diharapkan adalah pengalaman pribadi. Ada juga orang yang menyatakan kesaksiannya, memberitakan atau menyampaikan kesaksian dari awal sampai dengan akhir, bukan kuasa dan kasih Tuhan yang dipersaksikan, tapi kehebatan dirinya yang disampaikan. Supaya dapat menjadi saksi Kristus sejati, sekali lagi harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Tentunya relasi yang akrab dengan Tuhan harus terus terjaga melalui doa, membaca Alkitab, dan merenungkannya setiap saat. Jangan cuma nanti kalau punya pergumulan baru kita doa dari pagi sampai pagi. Jangan nanti punya pergumulan baru baca Alkitab. Bagaimana mungkin kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kalau tidak punya ketekunan dalam doa dan membaca firman? Dunia saat ini banyak kali di berbagai kesempatan kita biasa menemukan kesaksian-kesaksian yang tidak seperti yang sebenarnya. Ini saya masih berbicara tentang bagaimana punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Karena kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kesaksian kita itu bisa menjadi kesaksian yang palsu. Karena itu seringkali kita temukan dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan ditafsirkan menurut keinginan sendiri. Karena tujuannya apa? Supaya Bapak senang, supaya Ibu senang, supaya orang yang mendengarkan senang. Itu karena didorong oleh kepentingan. Sehingga pokok kesaksiannya bukan lagi firman Tuhan, tetapi apa yang bisa menyenangkan orang yang mendengar. Ada juga yang rajin bersaksi, tetapi yang disaksikannya itu, yang diberitakan itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini juga saksi palsu kalau seperti itu. Biasanya orang katakan begini, tidak usah lihat kelakuan saya, yang penting apa yang saya sampaikan itu kan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kita harus persaksikan sebagai utusan Allah di dalam dunia ini adalah Injil atau berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berita keselamatan itu supaya kita memahami, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan untuk menina-bobokkan, bukan hanya untuk sekedar enak didengar, tetapi berita keselamatan itu harus membangunkan seseorang, menyadarkan seseorang akan dosanya supaya dia bertobat, kata ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan keselamatan dengan iman yang gampang, dengan katakan pokoknya asal percaya saja, asal sudah dibaptis pasti selamat, tanpa memberitakan tentang penyerahan diri, ketaatan kepada firman Tuhan dan pertobatan, itu bisa digolongkan dengan saksi palsu. Mengapa? Karena yang diberitakan tidak sebagaimana yang seharusnya. Dalam konteks kita sekarang ini, saya sekaligus mau mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang ini, di mana dunianya medsos, ya, dunianya medsos, kita harus berhati-hati untuk men-share gambar, video, atau berita. Karena ternyata kalau kita tidak tahu persis berita itu, kalau kita tidak tahu persis tentang kejadian atau peristiwa itu, ternyata kita bisa menjadi saksi palsu. Karena kita memberikan informasi yang tidak seperti yang seharusnya. Karena yang namanya informasi itu belum tentu fakta. Bisa saja hoax. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu yang pertama, bahwa orang yang menjadi saksi Kristus adalah mereka yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Yang kedua, saksi Kristus sejati adalah mereka yang mau mendengar dan taat kepada perkataan Tuhan, lalu kemudian melakukannya. Bukan apa maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Perhatikan, walaupun para murid sudah sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus telah naik ke sorga dan Dia adalah Tuhan, tapi mereka tidak gegabah untuk pergi menyatakan kesaksian. Karena apa? Karena Yesus mengatakan atau berpesan kepada mereka untuk mereka pulang ke Yerusalem. Dan itu mereka lakukan. Terkadang kita, karena kita merasa sudah tahu segalanya, kadang-kadang kita tidak mau dengar lagi yang lain. Pokoknya apa mau saya itu yang jadi.
para murid, Yesus katakan pulang dulu ke Yerusalem. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Itu yang kedua. Menjadi saksi Kristus, kita harus mau mendengar dan taat serta melakukan apa kata Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saksi Kristus yang sejati adalah mereka yang memiliki kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Karena setelah Yesus naik ke sorga, janjinya itu ditepati 10 hari. Baru Roh Kudus dicurahkan. Saksi Kristus yang sejati adalah mereka yang sabar untuk menanti waktu Tuhan. Dikatakan, Yesus mengatakan, tetaplah tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dari tempat kudus. Sabar. Sambil menanti dengan sabar, para murid mengisi kesempatan dengan selalu berada di bait Allah, memuliakan Allah. Berbeda dengan perpisahan yang pertama, waktu kematian mereka sedih dan setelah itu mereka ketakutan. Tapi sekarang perpisahan yang terjadi dikatakan mereka kembali dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semoga saat ini kita tidak hanya sekedar memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tetapi melalui ibadah ini kita semua kembali diingatkan bahwa kita semua diutus untuk menjadi saksi Kristus. Jadilah saksi yang sejati, punya pengalaman pribadi dengan Allah, mau mendengar, taat dan melakukan apa kata Tuhan, sabar dalam menanti janji Tuhan, supaya dengan demikian misi Allah terlaksana, yaitu berita keselamatan menjangkau semua orang dan segala bangsa. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sudah sejauh manakah kita menghayati tugas pengutusan kita? Semoga firman Tuhan dan dalam tuntunan Roh Kudus kita akan semakin dikuatkan untuk melaksanakan tugas pengutusan, menjadi saksi dari semua ini. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari dengarkan nas dari dalam Mazmur 30 ayat 5, firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 227, Umatmu bersembah sujud. Tuhan
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menikmati persekutuan ibadah, memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kiranya kami tidak hanya sekedar untuk memperingati, tetapi melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami, yang mengingatkan lagi kami tugas pengutusan dari Tuhan, bahwa kami adalah saksi dari semua ini. Dan karena itu, dalam tuntunan Roh Kudus, perkenankanlah kami untuk sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab pengutusan, bersaksi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan lagi kami, bahkan juga menguatkan kami untuk tidak takut memberikan kesaksian atau menyaksikan berita Injil kepada dunia ini. Karena Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya memperkatakan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kuasailah hidup kami, supaya kami menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar. Ubahkanlah hidup kami Tuhan, untuk hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan. Ini adalah ungkapan syukur kami Tuhan, menghayati kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkenanlah atas ungkapan syukur atau persembahan kami Tuhan. Semoga berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati, menjadi alat di tangan Tuhan dalam kelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Lindungilah ya Tuhan.
Pandemi COVID-19 belum berlalu dari kehidupan ini. Tapi kami sungguh percaya kuasa dan kasih Tuhan juga tidak berlalu atas kehidupan kami. Dan karena itu tetaplah berikan semangat bagi jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan ini. Untuk tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama anggota jemaat. Ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Kami satukan hati dan iman kami, memohon kuasa Tuhan dinyatakan, memberkati segala upaya yang ditempuh untuk memberikan kesembuhan. Di sepanjang pekan yang baru saja berlalu, bahkan di hari-hari yang kami jalani, ada beberapa anggota jemaat yang dirundung duka karena ditinggal pergi. Karena Tuhan telah memanggil pulang orang yang sangat dikasihi dan yang telah mengasihi mereka. Orang tua, saudara, kuatkanlah iman mereka Tuhan, untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus mengandalkan Tuhan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, tapi kami selalu menyaksikan sungguh kuasa dan kasih Tuhan terus kami alami. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas kesembuhan, atas bertambahnya anggota keluarga karena kelahiran anak, yang berhari ulang tahun, yang meraih keberhasilan. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis. Beri kami hikmat sehati sepikir untuk menatap pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan ada bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, pemerintah kami, tentunya dengan kondisi saat ini dalam pengambilan kebijakan penuh dengan pergumulan dan sangat dilematis. Dan karena itu berikan hikmat bagi pemerintah kami supaya dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tuhan memperlengkapi dengan hikmat untuk menghadapi situasi sulit saat ini. Para medis, mereka sedang berjuang, memperjuangkan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kami, sesama kami yang sedang terpapar karena COVID-19. Tuhan juga memperlengkapi para medis, melindungi mereka, dan tetap memberikan sukacita. Sesama kami yang terpapar, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberikan semangat
bagi mereka untuk menjalani perawatan. Doa kami, kuasa Tuhan memulihkan mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, ini doa kami, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari saya jemput berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu, arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada saat ini. Mari bersama-sama kita angkat nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 182, Ku Utus Kau.
saat ini silakan duduk, mengambil saat teduh secara pribadi